sekarang kita lanjutkan pertemuan 11 ini pada PowerPoint ya. Pada pertemuan 11 ini yaitu tentang integral lipat 2. Nah, di pertemuan 11 ini yaitu materi yang akan saya bahas yaitu tentang definisi integral lipat 2, menghitung integral lipat 2 serta sifat integral lipat 2 dan integral lipat 2 atas daerah sembarang. Pada integral lipat 2 ini kita definisikan dulu bahwa integral lipat 2 yaitu apabila f suatu fungsi dua peubah yang terdefinisi pada satu persegi panjang tertutup R. Nah, jika pada bilangan seperti ini, maksudnya ada bilangan seperti ini, maka kita katakan si f dapat diintegralkan pada R. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat bilangan ini yang sudah dikalkulasikan jadi seperti ini. Nah, bilangan itu disebut integral lipat 2f pada R yang diberikan oleh bilangan ini. Seperti itu. Nah, lalu arti geometri integral lipat 2. Jika z sama dengan xy, kontinu xy lebih besar daripada 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 fxy dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan fxy dan di atas L. Nah, ini contohnya. Ini integral lipat 2 xy di mana xy itu untuk x batas bawahnya 0, batas atasnya 6, dan untuk y batas bawahnya 0, batas atasnya 4 nih. Nah, ini bisa digunakan persamaan seperti ini. Nah, apabila sudah dijabarkan bisa kita dapatkan hasil yaitu ini. Seperti itu. Nah, sekarang sifat integral lipat 2. Misalkan fxy dan gxy terdefinisi di persegi panjang R. Nah, bisa kita lihat bilangan-bilangan atau bentuk-bentuk dalam sifat integral lipat 2 ini. Seperti ini. Nah, lalu ini pada integral lipat 2 atas daerah sembarang. Ada dua tipe, yaitu ini pada tipe 1 dan ini pada tipe 2. Seperti ini. Nah, tipe 1. Integral lipat 2 pada daerah D, yaitu ini, dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini bentuk perhitungannya seperti ini. Untuk xy, x batas atas A, batas bawah A, batas atas B. Seperti itu. P, x lebih kecil daripada y, lebih kecil daripada q, x. Nah, seperti itu. Nah, untuk integral lipat 2-nya pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk contohnya. Atau dibalik urutan perintegralannya, yaitu R sama dengan xy, x untuk batas bawah 0, batas atas 1, dan untuk y batas bawah akar x batas atas 1. Nah, setelah kita jumlahkan, didapatkanlah hasil seperti ini. Pada pertemuan 12 ini, saya akan menjelaskan integral lipat 2 bagian 2. Integral lipat 2, maksudnya pertemuan 12 ini dengan judul
integral. Pada pertemuan 12 ini, saya akan membahas tentang integral lipat 2 bagian 2. Tentang integral lipat 2 dalam koordinat polar. Kita langsung saja. Nah, integral lipat dalam koordinat kutub atau polar dengan D yaitu x kuadrat plus y kuadrat kurang daripada 4. Nah, bilangan itu sama seperti ini. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Dengan persamaan lingkarannya dari sebuah koordinat ini 0,0 dan jari-jarinya itu ini R yaitu 2. Nah, di mana kita ketahui di sini ada hubungan kartesius dan kutubnya yaitu X sama dengan R cos theta, di mana R yaitu berhubungan dengan sudut theta ini R cos theta, dan pada sumbu Y ini terdapat R sin theta, di mana di sini R sin theta-nya. Nah, theta itu tangan inverse dari Y per X. Nah, kemudian X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat, dan R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut ke pertemuan 13 tentang integral lipat 3. Sekarang kita lanjutkan ke pertemuan 13 yaitu tentang integral lipat 3. Nah, kita ambil di sini integral lipat 3 pada balok. Partisi balok B menjadi N bagian B1, B2, BK, BN. Nah, jadi di satu balok ini terdapat satu balok lagi dalamnya, yaitu BK. BK ini yaitu partisi baloknya. Nah, BK ini partisi baloknya yang di sini. Nah, ini tuh delta Y itu lebar, delta X-nya panjang, delta Z-nya itu tinggi. Jadi apabila didefinisikan, delta itu diagonal ruang terpanjang dari BK-nya ini. Nah, kita dapat ambil di sini bentuk Riemann-nya nih. Ini bentuk Riemann-nya. Nah, lalu jika limitnya bernilai, maka W sama dengan F X, Y, Z terintegralkan Riemann pada balok B ditulis seperti berikut. Jadi dapatkan persamaan seperti ini pada balok tersebut. Kemudian integral lipat 3 pada balok 2. Nah, delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK, di mana delta XK ini merupakan panjang, delta YK sama dengan lebar, delta ZK sama dengan tinggi, dan si delta VK ini dinotasikan ke dV ini sama dengan, maka jadi sama dengan dx, dy, dz. Sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius dapat dituliskan seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian contohnya nih. Hitung integral lipat 3 x kuadrat yz dv dengan b adalah balok dengan ukuran b, yaitu x batasnya dari 1 sampai 2, y yaitu 0 sampai 1, dan z itu 1 sampai 2. Nah, kita masukkan ke sini batas-batasnya. Terus kita jumlahkan dan didapatkan hasil yaitu 7/4. Gitu. Nah, lalu pada integral lipat 3 pada daerah sembarang ini, hitung integral lipat 3 dari x kuadrat yz dv. Jika S benda padat sembarang,
Nah, pandang S benda padat yang terlingkupi oleh balok B dan definisikan nilai F0 untuk keluar S GB1. Ini S-nya dari S-nya. Nah, ini bentuk S-nya. Jadi hitung integral lipat 3S F X Y Z dV dengan W sama dengan F X Y Z 2X Y Z dan S benda padat yang dibatasi oleh tabung parabola. Nah, ini batas-batasnya Z sama dengan 0, Y sama dengan X, Y sama dengan. Ini batas Z. Ini batas Y sama dengan 0. Seperti itu. Nah, setelah perhitungan yaitu X dibatasi oleh 0, X ini X 0 ke 2 dan Y dari 0 ke X dan sehingga didapatkan batas S-nya ini. Batas S-nya diketahui dan bisa dituliskan dalam persamaan atau bentuk seperti ini. Begitu. Lalu contoh lanjutannya ini jadi menggunakan fungsi integral dijumlahkan semuanya, maka didapatkan hasil yaitu 4/3 setelah melalui tahapan-tahapan seperti ini. Ini jumlahnya. Cukup sekian penjelasan kalkulus dari pertemuan 9 sampai 13. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan, dalam pengeditan video, atau mungkin yang lainnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.